Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia. Apa kabar kalian kelas 10 IPA maupun kelas 10 IPS? Hari ini adalah materi yang pernah Bapak kasih ke kalian. Nah, hari ini Bapak bahas. Karena memang janjinya harusnya kita melakukan pertemuan virtual ya, via Zoom ataupun via Google Meet. Tapi karena ada tugas Bapak mendapatkan tugas dari instansi, jadi Bapak hanya bisa memberikan penjelasannya melalui video. Nah, kita langsung saja ke materi untuk manusia dan sejarah. Waktu itu sudah dipelajari, yang waktu itu dipelajari sampai ini sudah pengertian sejarah. Kalian juga sudah membuat yang namanya pohon keluarga. Yang belum dijelaskan adalah tentang definisi sejarah. Di sini Bapak mengambil 3 contoh definisi sejarah dari 3 tokoh. Kita lihat langsung. Tokohnya ada Herodotus, Ibnu Khaldun, dan Muhammad Yamin. Nah, Bapak tidak serta-merta mengambil 3 sejarawan ini. Kenapa Bapak mengambil 3 contoh ini? Bapak mengambil Herodotus, Ibnu Khaldun, dan Muhammad Yamin karena ketiga tokoh ini adalah dalam sejarah, baik sejarah dunia maupun sejarah Indonesia, tokoh-tokoh yang memiliki kontribusi terhadap dunia sejarah. Nah, misalnya yang pertama, Herodotus ini adalah sejarawan asal Yunani. Dia bilang bahwa sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan pasti, melainkan bergerak dengan garis lingkar yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Herodotus ini adalah bapak sejarah karena dia adalah orang di dunia yang pertama kali menuliskan cerita sejarah. Yang dituliskan oleh dia adalah cerita sejarah tentang perang antara bangsa Yunani dengan bangsa Persia. Nah, kalau kalian nonton film 300, nah itu yang pernah dituliskan oleh Herodotus tersebut. Yang kedua adalah menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini intelektual dari dunia dari Timur Tengah. Dia mengkaji tentang masyarakat. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa sejarah merupakan catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia tentang perubahan terjadi pada watak masyarakat. Dan terus selanjutnya adalah Muhammad Yamin. Nah, menurut Muhammad Yamin, sejarah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Nah, Muhammad Yamin ini adalah seorang tokoh nasional Indonesia yang dia banyak menulis tentang sejarah, walaupun latar belakang keilmuannya bukan sejarah, tapi seorang sarjana hukum. Tapi Muhammad Yamin ini banyak menuliskan tentang sejarah yang ada di Indonesia. Nah, dia bilang bahwa yang namanya sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Jadi dari ketiga orang ini, yang pertama Herodotus bilang sejarah itu yang menentukan adalah manusia. Ibnu Khaldun dia bilang bahwa sejarah itu melihat tentang catatan perubahan watak masyarakat, atau di dalam masyarakat itu adalah manusia sendiri yang menjalankan. Dan yang ketiga Muhammad Yamin, dia bilang bahwa sejarah itu adalah ilmu pengetahuan. Sejarah bukan suatu yang gaib yang tidak dapat dibuktikan, tapi adalah suatu ilmu pengetahuan yang dapat dibuktikan. Namanya ilmu pengetahuan ya harus dibuktikan. Kalau dia tidak bisa dibuktikan, itu menjadi pengetahuan. Tapi sebaliknya, kalau dia cuma teori, itu adalah ilmu. Tapi yang namanya ilmu pengetahuan itu dapat ada teorinya dan dapat juga dibuktikan. Nah, kesimpulannya nah ini adalah 3 tokohnya nih. Herodotus yang di tengah, Muhammad Yamin, dan Ibnu Khaldun. Nah, ketiganya berbeda zaman ya. Kalau kita melihat Herodotus itu masih dipatung gambar wajahnya. Kalau Ibnu Khaldun dilukis, sementara Muhammad Yamin melalui teknologi yang disebut foto. Nah, ketiga-tiganya ya saya mengambil 3 tokoh ini karena 3 tokoh ini adalah yang berperan dalam sejarah dunia maupun sejarah Indonesia. Jadi yang namanya sejarah, kesimpulannya, 1. Peristiwa yang benar terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, cerita atau catatan kisah tentang peristiwa yang terjadi
di masa lampau yang berdasarkan peninggalan-peninggalan sumber sejarah. Jadi catatannya kata kuncinya manusia, dan dia di masa lalu, dan juga harus ada sumber-sumbernya yang dapat membuktikan masa lalu itu benar terjadi adanya. Nah, ini berhubungan dengan materi yang berikutnya yang materi. Baik, sekarang kita masuk ke yang berhubungan tadi, di mana namanya di dalam suatu peristiwa sejarah ada unsur sejarah. Unsur sejarah ini terdiri dari 3, manusia, ruang, dan waktu. Nah, ketiga unsur ini pasti dalam semua cerita sejarah yang ada di dunia, itu pasti ada cerita ini. Ada 3 unsur ini. Ada manusianya, ada ruangnya, ada waktunya. Nah, kita lihat apa sih definisi dari manusia, ruang, dan waktu itu. Nah, baiklah. Yang pertama adalah unsur ruang. Nah, ruang ini menurut KBBI memiliki arti sela-sela antara 2 deret tiang atau sela-sela antara 4 tiang. Selain itu, ruang juga diartikan sebagai rongga yang berbatas atau tertelikung oleh bidang. Nah, tapi dalam itu sangat sulit ya untuk dipahami dan dibayangkan mungkin. Tapi kalau dalam sejarah yang disebut ruang adalah suatu tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah yang terkait unsur geografis yang memiliki unsur berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena di setiap tempat itu unsur geografisnya pun berbeda-beda. Ya di Jakarta dengan di Surabaya ya berbeda. Ya letak posisinya dan sebagainya. Jadi dalam sederhananya yang disebut ruang di dalam sejarah itu adalah tempat dari terjadinya peristiwa sejarah. Nah, itu adalah ruang, tempat terjadinya peristiwa sejarah. Yang kedua adalah manusia. Nah, manusia ini unsur terpenting karena dalam suatu peristiwa sejarah, dalam semua sejarah di dunia, manusialah yang menjadi objek dan subjek. Arti menjadi objek, manusia yang menjadi pelaku atau aktor dari terjadinya suatu peristiwa sejarah. Sementara kalau subjek ini adalah manusialah yang menuliskan sendiri tentang sejarahnya. Jadi satu sisi manusia yang menjadi objeknya, yang menjadi pelakunya, tapi di sisi lain manusia sendirilah yang menuliskan sejarahnya, bagaimana jalan cerita dari sejarah manusia itu terjadi dari suatu peristiwa sejarah. Jadi manusia ini perannya ganda nih, bisa jadi objek, bisa jadi subjek. Jadi ketika misalnya kalian bertanya-tanya apakah kehidupan dinosaurus di dunia itu adalah sejarah, ya bisa saya bilang itu bukanlah sejarah. Karena apa? Di situ tidak ada manusia yang menjadi objek atau pelaku dari peristiwa tersebut. Tapi kalau ada manusia di dalam peristiwa tersebut, maka itulah peristiwa itu bisa disebut sejarah. Tapi kalau tidak ada manusianya, dia bukan sejarah. Yang ketiga adalah waktu. Nah, waktu menurut KBBI adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan keadaan berada atau berlangsung. Kalau di dalam sejarah, yang namanya unsur waktu adalah unsur yang terpenting karena setiap peristiwa sejarah berada dalam kurun waktu tertentu yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, waktu itu bisa diasosiasikan atau diinikan hal lainnya ya dalam sejarah, bisa hari, bisa tanggal, bisa bulan, bisa jam, bisa menit, bisa detik. Itu adalah waktu. Jadi waktu ini menunjukkan kapan terjadinya suatu peristiwa sejarah. Nah, jadi ketiga unsur ini sangat penting. Karena apa? Tanpa ketiga unsur yang ada di dalam ketiga unsur ini, suatu peristiwa itu bukanlah suatu peristiwa sejarah. Tidak ada keterangan waktunya, ya itu dapat dipertanyakan itu peristiwa sejarah atau bukan. Tidak ada keterangan tempatnya di mana terjadinya, itu bukanlah bisa dipertanyakan juga apakah itu sebuah sejarah atau tidak. Tidak ada manusianya yang berperan di situ. Nah, itu juga bisa disangsikan apakah itu sebuah peristiwa sejarah atau bukan. Karena ya balik lagi, yang namanya peristiwa sejarah ini harus ada tiga-tiganya. Kalau hilang salah satu ya tidak bisa. Tetap harus ada tiga-tiganya. Ada manusia, ada ruang, dan ada waktunya. Begitulah. Baiklah, itulah tadi tentang definisi dan kesimpulan dari arti kata sejarah dan juga tentang unsur-unsur sejarah, di mana semuanya saling terikat.
mulai dari kita lihat dari definisi para tokoh atau sejarawan maupun dari unsur-unsur sejarah tersebut. Di mana ya sejarah itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang dapat kita harus yakinkan. Di mana yang namanya ilmu pengetahuan, dia memiliki studi yang dikajinya, yaitu adalah kehidupan dari sebuah makhluk yang dikenal sebagai manusia, di mana makhluk manusia ini adalah kalau di antara tiga makhluk di planet bumi ini, makhluk yang paling cerdas karena memiliki akal dan pikiran, sehingga hidupnya beda dengan tumbuhan dan hewan. Nah, dan juga di mana dari peristiwa masa lalu yang pernah dialami oleh manusia ini harus dapat dibuktikan dengan fakta dan data. Tanpa fakta dan data, bisa dibilang itu bukanlah sejarah, tapi bisa dibilang hoax. Baik, sekian untuk video yang pertama ini. Nanti akan ada video yang berikutnya tentang berpikir sejarah, serta perubahan dan keberlanjutan di dalam sejarah. Terima kasih, tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.